Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ritual Kasugihan. Diperintah untuk menyetubuhi 40 gadis perawan untuk ritual pesugihan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mendengar kata pesugihan, tentunya kita sudah tidak asing lagi, bukan? Ada berbagai macam jenis dan ritual yang harus dipenuhi sebagai syarat agar bisa menjadi kaya raya dengan instan. Ada pesugihan putih yang diantara syarat-syaratnya diharuskan membaca surat-surat tertentu, puasa, dan sholat tidak lepas waktu. Adapun pesugihan hitam adalah pesugihan yang meminta tumbal. Tumbal sendiri ada yang berasal dari anak ataupun istrinya, dan ada pula yang berupa musuh, juga orang lain atau orang yang tidak dikenal. Biasanya tergantung jenis pesugihan dan dukunya. Jadi yang akan saya ceritakan kali ini adalah pesugihan yang menumbalkan orang lain, bukan untuk dibunuh tetapi untuk disetubuhi. Dan syarat utamanya, perempuan yang disetubuhi itu harus yang masih perawan, dan sebanyak 41 gadis perawan. Kita mulai ceritanya. Di suatu malam, di parkiran depan tempat karaoke, terlihat dua orang pemuda sedang berkelahi adu pukulan. Masing-masing dari mereka tidak ada satupun yang kalah, meski wajah dan mulut sudah berdarah-darah. Orang-orang yang berada di parkiran tersebut tidak ada yang berani memisahkan keduanya, dan tidak jauh dari kedua pemuda itu, ada seorang wanita yang menangis histeris, berteriak memohon agar keduanya menghentikan perkelahian fisik tersebut. Namun teriakan si wanita nampaknya tidak didengar sedikitpun oleh dua pemuda yang tengah berkelahi itu. Hingga beberapa saat kemudian datanglah tukang jaga parkir dan menyiram keduanya dengan seember air. Lalu setelah itu ia menarik salah satu pemuda dan membawanya menjauh dari kerumunan orang-orang. "Bikin malu, berkelahi dan berkelahi terus. Mau jadi apa kau, ha?" bentak tukang parkir itu sembari membuka topi hitam yang sedari tadi bertengger di kepalanya. Wajahnya tampan dan memiliki alis yang tebal, bulu mata yang lentik, bibir yang bagus serta hidung yang mancung. Tatapannya tajam dan sinis. "Dia yang duluan, Bang," jawab pemuda yang ternyata adalah adik dari si tukang parkir berwajah tampan itu. "Apapun alasannya aku tidak mau tahu. Yang pasti kau sudah melanggar perjanjian kita. Kau dihukum." "Lalu kau lebih suka jika mati dibunuh orang itu tanpa perlawanan, ah? Kau itu masih kecil. Kau tidak tahu apa yang sudah aku lewati selama ini untuk membuat kita berdua tetap hidup. Dan kau harusnya jangan selalu membuat masalah untukku." Dengan wajah yang masih berdarah-darah, pemuda tersebut langsung pergi meninggalkan sang kakak sendirian. Tidak berapa lama ia lalu kembali ke tempat parkir untuk melanjutkan tugasnya. Menjelang pukul 12 malam, barulah ia pulang dengan berjalan kaki. Dan saat ia tiba di sebuah gang sempit dan gelap, ada beberapa orang yang menghadangnya. Rupa-rupanya orang itu adalah teman-teman si pemuda yang sempat terlibat baku hantam dengan adiknya. "Saya minta maaf atas kesalahan adik saya tadi. Sekali lagi mohon maaf. Tolong jangan diperpanjang lagi masalah ini. Saya akan berjanji atas nama adik saya tidak akan pernah mencari masalah lagi pada kalian." "Cek, kau kira dengan minta maaf luka-luka di wajah teman kami ini akan langsung sembuh begitu saja? Kami tidak akan maafkan," ujar salah satu pemuda yang membawa tongkat kayu cukup panjang di tangannya. Lalu setelah itu pemuda-pemuda tersebut langsung menyerang si tukang parkir tampan, dan mau tidak mau ia pun terpaksa melawan.
Dan yang namanya juga anak perantauan, pastilah ada pegangan dan kebiasaan. Satu persatu pemuda itu berhasil ditumbangkan. Setelah semuanya lengah, barulah ia berlari terbirit-birit untuk kabur, karena badannya sudah berdarah-darah akibat sayatan benda tajam ataupun terkena paku yang masih menancap pada salah satu tongkat kayu yang digunakan pemuda-pemuda tadi untuk menyerangnya. Saat sudah tiba di depan kantor polisi, barulah ia bisa bernafas lega. Ia duduk di salah satu jembatan kecil yang ada di depan kantor polisi dan mulai membasuh lukanya meski terasa sangat perih. Ia juga minum dari air yang mengalir di bawah jembatan tersebut. Ngilu rasanya di bagian rahangnya dan dengan perlahan beranjak untuk pulang ke rumah kosnya. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota kecil tempat kedua kakak beradik tersebut, ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mereka yang keterbelakangan mental. Keluarga itu merupakan orang-orang pendatang dari berpuluh tahun yang lalu dan tidak pernah kembali ke tempat asal mereka selama itu. Mereka hidup dengan mengandalkan uang dari kerjaan sang ayah yang hanya sebagai kuli angkut di sebuah pasar tradisional yang cuma buka 2 kali seminggu. Tapi walau begitu, mereka masih mempunyai tetangga-tetangga penghuni kontrakan lain yang sangat peduli dengan keluarga mereka. Tidak jarang tetangga-tetangganya memberikan beras dan lain-lain untuk mereka bertiga. Pak RT di sana pun kadang-kadang seminggu sekali memberikan sumbangan berupa 5-10 kilo beras dan makanan-makanan kecil lainnya untuk mereka. Akan tetapi, sang suami nampaknya tidak enak hati jika terus-terusan merepotkan tetangga-tetangganya. Dan ia pun memilih untuk mengajak anak istrinya untuk pindah ke sebuah desa lain. Karena ternyata di luar alasan tidak mau merepotkan tetangganya, sang suami rupanya sudah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah kebun karet milik seorang yang kaya raya di desanya. Mereka juga diperbolehkan untuk tinggal di rumah yang dibangun pada perkebunan karetnya tanpa harus membayar sepersen pun. Tentu saja itu menjadi sebuah kesempatan yang tidak boleh mereka sia-siakan. Singkatnya, saat sudah sampai di rumah yang akan mereka tempati, anak mereka tiba-tiba menangis sambil berteriak-teriak tidak jelas. Meski ditenangkan pun, ia tetap saja menangis. Ada apa ya? Kok perasaanku tiba-tiba jadi gak enak gini? Aku jadi takut, ucap si istri, yang kita sebut saja dengan nama Sari, dan suaminya bernama Ateng. Ah, maklumlah, anakmu itu kan memang begitu, jawab Ateng singkat. Rumah itu masih cukup bagus dan halamannya lumayan luas meski dikelilingi pepohonan karet yang tinggi-tinggi. Karena rumah tersebut memiliki 2 buah kamar, jadi si anak ditempatkan di dalam kamarnya sendirian. Singkatnya, berhari-hari telah berlalu. Mereka tinggal di rumah tersebut dengan sangat nyaman, dan selama itu tidak ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Hanya saja anak mereka yang bernama Silpa masih sering histeris dan berteriak-teriak tanpa sebab yang jelas, dan juga selalu ketakutan saat melihat ayahnya. Elang, panggil seorang wanita mendekati seorang pria yang tengah merapikan susunan motor di parkiran yang berada di depan tempat karaokean. Lelaki berwajah tampan tersebut hanya menoleh sekilas, lalu dengan acuh ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Lang, aku minta maaf, aku butuh uang untuk adik-adikku, Lang. Aku terpaksa melakukan itu. Isaknya berdiri di dekat si lelaki yang merupakan adalah abang dari pemuda yang terlibat perkelahian beberapa hari lalu. Buat apa minta maaf? Itu kan sudah menjadi pilihanmu. Dan sekarang kita jalani saja seperti yang sudah kita perjanjikan, jawab Elang dengan suara yang sedikit serak. Aku tidak mau seperti itu. Aku masih ingin bersama kamu, Lang. Karena untuk melupakanmu terlalu sulit bagiku. Aku mohon kau mengerti. Isak perempuan yang rupanya adalah kekasih Elang. Elang menghela nafas panjang. Ia bimbang dengan keputusannya. Apakah ia harus mempertahankan wanita itu ataukah memutuskan hubungan dengannya? Karena seperti yang Elang tahu, wanita itu kembali terjun ke dunia hitamnya yang dulu sempat ia tinggalkan saat mulai berpacaran dengan Elang hanya demi pundi-pundi rupiah. Elang kecewa dengan keputusan kekasihnya dan memutuskan untuk pergi. Namun ia tidak tega jika sudah melihat butiran-butiran air mata mengalir di wajah perempuan cantik tersebut. Elang mengusap air mata yang jatuh ke pipi kekasihnya.
sambil berkata, "Jangan diulangi lagi ya, apapun alasannya," ucapnya lembut. "Jadi kamu maafkan aku?" Elang mengangguk sambil tersenyum. Wanita cantik itu lalu mengecup pipi Elang, dan saat beberapa kendaraan masuk ke halaman parkir, si wanita ikut membantu Elang untuk mengatur barisan motor tersebut. Hari itu Elang pulang sekitar pukul 5 sore, karena rupanya teman seprofesi Elang datang lumayan cepat. Wanita yang bernama Herni tersebut menyerahkan kunci kendaraannya pada Elang, lalu mereka berdua pun pulang menuju ke rumah kontrakan Herni. Tidak lupa mereka singgah di salah satu warung sate dan membungkus 2 porsi untuk dibawa pulang. Sesampainya mereka di rumah kontrakan Herni, terlihat beberapa perempuan yang berada di teras rumah tersebut tersenyum-senyum ke arah Elang. Saat Elang membalas senyuman mereka, Herni langsung menarik tangan Elang untuk masuk ke dalam kamarnya. Brak! Suara pintu tertutup dengan keras. "Kan sudah aku bilang kalau jangan balas senyum-senyum mereka. Aku takut nanti kamu malah tergoda sama mereka," kata Herni sedikit manja. Elang tersenyum. Sifat manja Herni inilah yang sudah ia rindukan seminggu terakhir ini. Herni lalu menyiapkan piring dan air es untuk mereka makan. Mereka bercanda dan tertawa penuh rasa bahagia, karena rasanya sudah cukup lama mereka tidak melakukan hal itu lagi. Selesai makan, Elang membersihkan dirinya di dalam kamar mandi milik Herni. Karena Elang sering berkunjung ke sana, jadi ada beberapa lembar baju dan celananya yang berada di dalam lemari baju Herni. Setelah mengenakan baju bersih, Elang duduk sambil menonton televisi di atas kasur sembari menunggu Herni yang sedang mandi. Pacaran di antara keduanya bisa terbilang sehat, karena mereka tidak pernah sekalipun melakukan hubungan dewasa. Meski Elang tahu siapa Herni dan bagaimana kehidupan masa lalu Herni, prinsipnya cuma satu: jika mencintai, maka jangan pernah merusaknya. Herni merebahkan kepalanya di paha Elang sambil memainkan jari jemari milik lelaki tampan itu. "Kamu dapat salam dari Ines," ucap Herni. Elang tersenyum lalu mencubit kemas pipi kekasihnya. "Tidak ada yang lain selain kamu di hatiku, sayang," bisik Elang lembut. "Lang, apa kamu serius kepadaku?" tanya Herni. "Ya, bila tabunganku sudah cukup untuk melamarmu, aku akan segera melamarmu." "Pasti?" tanya Herni lagi. "Iya, pasti." Tiba-tiba obrolan keduanya terpotong oleh suara ketukan pintu kamar. Herni beranjak dan pergi ke arah pintu. Saat ia membuka pintu, ternyata seorang laki-laki yang sedang mabuk langsung menyelonong masuk ke dalam tanpa permisi. Elang mengerutkan keningnya, sementara wajah Herni terlihat gugup. "Siapa dia, Her?" tanya Elang. Aku tidak tahu." "Bagaimana mungkin kau tidak tahu sementara laki-laki itu tahu persis di mana letak kamarmu?" "Aku kecewa padamu, Her. Aku kira kau tulus padaku, tapi nyatanya sampah." Setelah berkata seperti itu, Elang langsung pergi meninggalkan Herni bersama laki-laki yang berada di dalam kamarnya. Elang tidak menyangka jika kisah percintaannya harus berakhir karena pengkhianatan. Air matanya jatuh di sepanjang perjalanan pulang. Namun kejadian naas menimpanya. Ia tertabrak mobil saat akan menyeberang jalan. Untungnya pengemudi mobil tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dan segera melarikan pria itu ke rumah sakit terdekat. Elang tidak sadarkan diri selama seminggu dan hanya terbaring lemah di kasur rumah sakit. Ega, sang adik, terpaksa harus menggantikan kakaknya bekerja di tempat parkir dan berhenti menjadi pengamen jalanan. Minggu-minggu berlalu. Setelah melewati proses pengobatan yang cukup panjang, akhirnya Elang perlahan-lahan mulai membaik. Meski ia berjalan masih harus menggunakan tongkat penyangga. Hari itu ia sudah bisa keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh bapak-bapak yang membawanya ke rumah sakit, sekaligus adalah orang yang telah menabraknya. Kedua kakak beradik tersebut juga diajak untuk ikut bekerja di peternakan sapi dan kambing miliknya yang berada di sebuah desa. Tentu saja kedua kakak beradik itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati, karena akan mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulan atau minggunya. Di perjalanan, mereka melihat pepohonan karet berjejer di sisi kanan dan kiri jalan. Sangat asri dan indah di siang hari, namun akan terasa menyeramkan bila di malam hari. Seorang bapak yang tengah menyadap karet di dekat jalan
nampak menatap lekat ke arah mobil. Dan ternyata itu adalah Ateng. Beberapa saat kemudian mereka tiba di peternakan yang lokasinya lumayan jauh dari perkampungan. Di dalam rumah itu semuanya sudah saya siapkan, mulai dari tempat tidur, selimut, makanan, kompor dan selengkapnya. Rumput untuk makan ternak akan datang sehari sekali di sekitar jam 8 atau 9 pagi. Dan kalian harus memberi makan mereka sebanyak 3 kali sehari. Baik Pak, kami mengerti. Oh ya Pak, sepertinya di sini cukup terawat. Apakah sebelum kami juga ada penjaga lain yang tinggal di sini? Ya, kakek Darsim dan nenek Lia juga seorang anak gadis mereka, yaitu almarhumah Zainab. Almarhumah? Tanya Ega. Ya, anak mereka sudah meninggal setelah beberapa hari sebelumnya mengaku diperkosa oleh sosok makhluk aneh dengan tubuh tinggi dan berwarna hijau. Tapi entahlah, saya pun tidak percaya dan tidak mengerti dengan hal-hal gaib seperti itu. Meninggalnya di mana, Pak? Oh ya, saya harus segera pulang karena sudah ada janji dengan salah satu teman. Semua yang kalian butuhkan juga sudah siap dan lengkap. Jadi saya permisi dulu ya, katanya seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Elang dan Ega. Setelah bapak itu pergi, keduanya pun masuk ke dalam melihat-lihat setiap ruangan di rumah tersebut. Namun saat pintu dapur yang mengarah langsung ke kandang kambing dibuka, tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat hidung. Ega hampir muntah dibuatnya. Ia segera menutup kembali pintu itu. Bang, di situ bau banget. Apa mungkin ada kambing yang mati kali ya? Tanya Ega pada abangnya. Ah masa? Coba kamu periksa dulu ke sana gak? Suruh Elang. Setelah beberapa saat, Ega kembali. Gak ada apa-apa. Kambingnya sehat-sehat semua bang. Elang mengangkat bahunya. Karena kondisi Elang yang baru saja pulih, jadi malam itu Ega lah yang memasak makanan untuk mereka berdua. Sementara Elang masih tiduran di dalam kamar. 2 butir telur ayam ia pecahkan ke dalam piring, lalu dikocok dengan campuran bawang serta garam. Digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Ega juga memasak mie instan untuk dijadikan sayur makan mereka malam itu. Saat sedang asik memasak, terdengar suara keretakan lantai yang memang terbuat dari kayu tersebut. Dan sesaat kemudian, sebuah tangan menyentuh pundaknya. Namun Ega biasa saja, karena mengira tangan itu milik Elang, abangnya. Kenapa bang? Tanya Ega seraya menoleh ke belakang. Dan anehnya, di situ tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Loh, Ega sedikit kebingungan. Tidak jauh dari tempat mereka tinggal, di rumah yang ditempati oleh Ateng dan keluarganya, anaknya Ateng mengalami penyakit aneh di daerah organ intimnya. Dan baru diketahui saat sang ibu menggantikan pembalut kain milik anaknya tersebut. Pasutri itu bertengkar begitu hebat. Apalagi ketika mengetahui anak gadisnya itu sudah digauli oleh seseorang yang entah siapa. Rupanya ini firasatku tempo hari. Siapa lagi yang memperkosa anak kita kalau bukan kamu? Teriak istri Ateng. Aku benar-benar tidak tahu bu. Bukan aku pelakunya. Mana mungkin aku melakukan hal sekeji itu pada anakku sendiri? Jawab Ateng. Lalu siapa? Cuma kamu laki-laki yang ada di sini. Pertengkaran keduanya terhenti ketika Ateng memilih untuk pergi dari hadapan istrinya. Dalam kegelapan malam, ia berjalan tidak tentu arah. Selesai makan, Ega dan Elang mengobrol cukup lama. Dan rasanya masa-masa seperti itu sudah lama tidak pernah mereka rasakan lagi, dikarenakan keduanya selalu sibuk bekerja hingga tengah malam. Dan sekarang mereka berdua merasa cukup beruntung karena tidak lagi harus berpanas-panasan dan pulang malam, serta tidak perlu lagi berkelahi dengan anak-anak jalanan lainnya. Ternyata musibah itu tidak selamanya mendatangkan kesialan, tapi juga bisa mendatangkan keberuntungan seperti yang kita rasakan sekarang ya bang, ucap Ega tersenyum. Elang cuma bisa geleng-geleng kepala mendengar ucapan adiknya. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking dari arah luar yang mengagetkan kedua kakak beradik tersebut. Ega mengedarkan pandangannya ke sana kemari, dan lagi-lagi suara teriakan itu kembali terdengar. Suara kambing, ayam dan sapi saling bersaut-sautan, menimbulkan suara gaduh yang teramat sangat. Mau tidak mau Ega harus keluar untuk memeriksa hewan-hewan ternak tersebut. Ia mengambil parang dan obor
untuk menuju ke peternakan yang tidak begitu jauh dari rumah itu. "Abang, tunggu di sini saja," katanya sebelum pergi. Setelah adiknya pergi, Elang bergegas berjalan perlahan dengan kaki terpincang-pincang ke arah pintu dapur untuk melihat adiknya dari pintu yang mengarah langsung ke kandang kambing tersebut. "Aman gak?" tanya Elang. "Aman bang." Elang mengecek satu persatu kandang, dan saat Elang menatap ke satu sudut gelap di dekat kandang kambing, ia melihat sosok putih dengan rambut yang menjuntai panjang hingga menutupi punggungnya. Namun saat mata Elang berkedip, sosok itu sudah menghilang. Sementara Ega masih sibuk mengecek di sekitar kandang, terdengar suara ketukan dari arah pintu utama yang memaksa Elang harus pergi membukakan pintu. Padahal waktu itu keadaan pintu tidaklah terkunci. Tok, tok, tok. Ketukan lambat. Jeda beberapa saat lalu. Tok, tok, tok. Ketukan seperti sedang dikejar sesuatu. Kret. Pintu terbuka. Seorang laki-laki berdiri sembari menatap Elang dari atas sampai ke bawah. "Mau cari siapa ya Pak?" tanya Elang yang agak risih ditatap oleh si lelaki tersebut. "Perkenalkan, nama saya Ateng. Maaf sebelumnya jika saya mengganggu malam-malam begini. Tapi saya ada keperluan dengan orang yang tinggal di sini." "Yang tinggal di sini sekarang cuma saya dan adik saya Pak. Apakah Bapak ingin bertemu kami berdua?" "Saya kesini mencari kakek Darsim. Kalau tidak ada, ya sudahlah, terima kasih." Elang mengangkat bahunya, lalu menutup pintu dan berjalan pelan ke arah dapur. "Ega!" panggil Elang. Tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan cahaya obor yang dibawa Ega tadi pun sudah tidak ada. Elang mulai merasakan detak jantung berdegup-degup. Rasa khawatir pada adiknya membuat Elang terpaksa harus turun ke tanah. "Ega! Ega!" panggil Elang seraya berusaha berjalan lebih cepat. Namun ujung tongkat penyangganya tersandung oleh rerumputan yang membuat Ega hampir saja terjatuh. "Ega!" Hanya suara jangkrik yang beradu vokal satu sama lain. Elang terus berjalan, memasuki rimbunya pepohonan dengan terus memanggil nama Ega. Namun semakin jauh ia masuk, semakin gelap jalanan yang ia lewati. Banyak akar-akaran yang bisa saja membuatnya jatuh atau bahkan tergelincir masuk ke jurang jika ia tidak berhati-hati. Kakinya terasa sangat nyeri, ditambah lagi banyak duri-duri yang menusuk di telapak kakinya. "Ega!" teriak Elang setengah putus asa. Elang terduduk di bawah sebuah pohon. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia merasa gagal menjaga adik yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia punyai saat itu. Elang tidak tahu apa yang sudah terjadi pada adiknya. Kenapa Ega menghilang begitu saja? Ada apa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan sosok putih yang ia lihat sebelumnya? Tidak terasa malam semakin larut. Elang pun diserang rasa kantuk yang perlahan-lahan membuatnya mulai tertidur. "Bang, bangun bang!" panggil seseorang. Elang membuka matanya dan betapa kagetnya dia ketika melihat sang adik berada di hadapannya. "Ega!" ucapnya berkali-kali seraya memeluk erat sang adik. "Kenapa abang ninggalin rumah? Semalaman aku mencari abang berjalan muter-muterin hutan. Untung sekarang ketemu. Abang bikin khawatir tahu nggak?" sungut Ega. Elang terlihat seperti orang linglung. Ia menatap ke sekeliling tempat ia berada saat itu. "Aku mencari kamu gak? Kau tidak menyaut saat aku panggil. Aku khawatir terjadi sesuatu, makanya aku langsung pergi mencarimu." "Ah yang bener bang, aku sama sekali gak mendengar kau memanggilku. Aku kira kau tidur, taunya pas aku masuk kau sudah tidak ada di dalam rumah," kata Ega. "Ya sudah bang, kita kembali ke peternakan. Sebentar lagi rumput akan datang," lanjutnya seraya membantu Elang untuk berdiri. Singkatnya, ketika sampai di rumah, Ega langsung mengobati kaki Elang dengan obat-obatan seadanya. Sekitar pukul 9, sebuah mobil pick-up putih yang dipenuhi dengan rumput-rumput segar datang. Seorang bapak dan seorang gadis tomboy keluar dari dalam. "Selamat pagi pak," sapa Ega ramah. "Pagi," jawab si bapak. Gadis yang mengenakan celana jeans panjang dengan jaket hitam lusuh serta ikat rambut yang acak-acakan itu sangat cantik dan manis sekali, tetapi lumayan cuek dan pelit senyum. Ega yang membantunya menurunkan semua rumput-rumput tersebut sama sekali tidak disapanya. "Riz, Abah ke sungai sebentar ya. Kau lanjutkan saja bantu-bantu mereka dulu," ujar si bapak sebelum pergi.
Setelah si bapak pergi, Ega mulai melancarkan serangan awal yang merupakan pertanyaan-pertanyaan seputar rumput dan hewan ternak. Berharap si gadis mau menjawabnya. Aku ragu, pemuda seperti kau ini akan betah di sini. Tingkah lakumu layaknya pemuda-pemuda berandalan yang haus akan pelayan gadis-gadis, kata si gadis sembari tersenyum sinis. Kau tidak tahu siapa aku. Mana boleh kau menyimpulkan secepat itu tentang diriku, potong Ega. Gak, kau letakkan di mana korekku, ujar Elang yang tengah berdiri di ambang pintu. Si gadis terlihat mengarahkan pandangannya pada Elang. Lama sekali ia tertegun menatap Elang yang sedang memarahi adiknya tersebut. Ada senyum kecil di bibir gadis tersebut. Nampaknya ia sudah jatuh hati pada pandangan pertama dengan sosok Elang. Saat Ega kembali, gadis itu segera melanjutkan pekerjaannya. Dia kakakmu? Ya, jawab Ega singkat. Setelah selesai menurunkan semua rumput-rumput dari pick up, si gadis mengelurkan tangannya ke arah Ega. Risna, ucapnya memperkenalkan diri. Dengan bibir tersenyum, Ega langsung menyambut uluran tangan si gadis, lalu balas memperkenalkan diri. Duduk di sana yuk, ajak Ega menunjuk ke rumah. Oh ya Risna, apa kau sudah lama jadi pemasok rumput untuk peternakan ini? Tanya Ega. Sekitar 2 tahunan lebih, jawab Risna sembari membersihkan rumput-rumput yang menempel di jaketnya. Berarti kamu pernah melihat anak perempuan penjaga ternak sebelum kami di sini? Iya, dia ramah, baik, juga sangat cantik. Sayang, dia hidup hanya sebentar. Oh, Ega membulatkan bibirnya. Kau juga cantik. Sudah berapa usiamu? Sepenting itukah usiaku untukmu? Ah enggak, cuma bertanya. Kalau rasanya pertanyaanku membuatmu tidak nyaman, tidak usah dijawab. Bang, kenalin nih bang, ujar Ega memanggil Elang. Iya, jawab Elang dari dalam rumah, namun tidak juga kunjung keluar. Maaf ya, abangku itu memang seperti itu. Orangnya cuek, apalagi kalau sama cewek. Risna hanya tersenyum kecil menanggapi perkataan Ega. Dan setelah beberapa saat mengobrol kesana kemari, bapak-bapak tadi datang lalu mengajak Risna untuk pulang. Setelah selesai memberi makan semua hewan ternak, Ega langsung membersihkan dirinya sebelum masuk ke dalam rumah. Sementara Elang sedang memasak nasi di dapur. Sesekali ia terlihat melamun menatap buih-buih gurakan di dalam panci nasinya. Bang, tolong ambilkan handuk, panggil Ega seketika membuyarkan lamunannya. Hening, suasana malam itu membuat Ega mengantuk. Apalagi setelah semalaman ia tidak tidur, ditambah lagi siang harinya seharian disibukkan mengurus hewan ternak. Perlahan-lahan Ega mulai terlelap, sementara Elang masih duduk di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi dan musik alami yang tercipta dari suara-suara binatang malam di kejauhan. Anehnya, udara yang awalnya dingin malah perlahan-lahan mulai memanas. Elang mengipas-ngipaskan tangannya di sekitar wajah. Ia melihat sekeliling, banyak sekali kelap-kelip kunang-kunang mengitari pepohonan. Dan suasana bertambah aneh ketika tidak satupun lagi terdengar suara binatang-binatang malam seperti jangkrik ataupun gonggongan anjing liar di kejauhan. Hembusan angin dingin dari arah depan membawa aroma tidak sedap. Beberapa kali Elang menghembuskan nafasnya berharap agar bau yang mengganggu pernafasannya itu sedikit berkurang. Bau ini seperti bangkai, gumam Elang sembari menutup hidungnya. Karena dirasa bau busuk tersebut tidak juga hilang, akhirnya Elang memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Ia merebahkan dirinya sambil mengipas-ngipas tubuhnya dengan tutup toples. Perlahan-lahan tapi pasti, matanya mulai terpejam-pejam. Di antara sadar dan tidak, Elang merasa seperti sedang diendus-endus oleh sesuatu di bagian wajahnya. Namun saat ia membuka matanya, tidak ada siapapun di sekitarnya. Merasa itu hanyalah mimpi, akhirnya Elang kembali melanjutkan tidurnya. Dan kali ini, saat ia mulai tertidur lagi, Elang mulai mendengar suara seseorang wanita yang tengah bernyanyi di dekatnya. Dengan agak kesal, Elang pun membuka matanya sembari bangun. Di sudut ruangan, ia melihat seorang wanita mengenakan gaun berwarna putih yang sedang duduk menghadap dinding. Kau siapa? Tanya Elang. Perempuan itu terus saja bernyanyi dengan lirik dan nada yang sama berulang-ulang.
Karena merasa kesal pertanyaannya tidak dijawab, akhirnya Elang langsung beranjak mendekati si perempuan. Dan saat tangannya hampir menyentuh bahu si perempuan, akhirnya perempuan tersebut memalingkan wajahnya pada Elang dan Herni. Perempuan itu tersenyum dan beranjak berdiri. Ia mendekati Elang yang terus berjalan mundur. Dan saat tubuh Elang terpojok ke dinding, perempuan tersebut meneriaki Elang. "Kenapa kau tinggalkan aku?" teriaknya dengan suara lantang. Kulit wajahnya perlahan-lahan terkelupas dan berdarah. Kedua bola matanya pun pecah dan cairannya mengenai wajah Elang. Wajah Herni benar-benar menjadi tidak berbentuk, hanya menyisakan tengkorak yang memiliki sedikit rambut. Dan tiba-tiba, "Ah!" jerit Elang bangun dari tidurnya. Saat tahu yang ia alami hanya sebuah mimpi, Elang menghela nafas lega. Ia mencoba mengatur nafasnya. Lalu bersamaan dengan itu, kepalanya menjadi pening. Elang melihat Ega, sang adik, masuk dan mengutak-atik tas miliknya. Lalu mengambil pisau yang entah sejak kapan berada di dalam tasnya. "Ega, kau mau apa, ha?" bentak Elang. Namun bentakan dari sang kakak tidak membuat Ega menghentikan langkahnya. Ia tetap keluar sambil memegang pisau. Elang yang khawatir dengan adiknya itu pun langsung beranjak dari tempat tidur dan berusaha mengejar adiknya. Anehnya di sini adalah kaki Elang yang harusnya masih sakit tiba-tiba sembuh. Ia bisa berlari mengejar Ega, akan tetapi saat akan keluar dari pintu, tubuh Elang seperti terhalang oleh dinding transparan hingga membuatnya tidak bisa untuk keluar. Rasa pening di kepalanya semakin menjadi saat ia memejamkan matanya. Terdengar jelas suara dari Ega tengah memanggil-manggil nama Elang. Cerita beralih dari sudut pandang Ega. Setelah berhasil mengikat tubuh Elang dan menyiramnya dengan air, Ega berusaha menyadarkan sang kakak yang seperti sedang kerasukan sesuatu. Segala cara yang ia ketahui sudah ia terapkan untuk menyadarkan si kakak, tapi nampaknya sama sekali tidak membuahkan hasil. Saat Elang kembali mengamuk dan hampir berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya, Ega terpaksa harus menampar sang kakak dengan sangat keras. Plak! Darah segar mengalir dari bibir Ega. Sesaat kemudian Elang merasa seperti tubuhnya ditarik oleh sesuatu dengan sangat kencang dan "Syukurlah kau sadar, Bang," ujar Ega. Beberapa kali Elang mengerjap-ngerjapkan matanya berharap kalau semuanya sudah kembali normal. "Ega?" "Iya Bang, aku Ega." Setelah merasa itu benar-benar abangnya, Ega pun langsung melepaskan ikatannya. "Ada apa? Kenapa aku diikat?" Beberapa pertanyaan keluar dari mulut Elang. Ia nampak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. "Abang mengamuk, bahkan hampir saja membunuhku. Lihat, abang dengan sengaja melukaiku," jawab Ega sembari memperlihatkan lukanya. Elang menggeleng. Mana mungkin ia melakukan kekerasan pada adik kesayangannya itu. Beberapa kali Elang memukul-mukul kepalanya dengan tangan, berharap akan mengingat apa yang sudah terjadi. Namun tidak satu pun yang ia ingat selain kejadian yang ia alami di mimpinya tadi. "Aku tidak ingat, aku gila, aku benar-benar sudah gila," ujar Elang semakin kuat memukul-mukul kepalanya. "Bang, sudah Bang, aku tidak menyalahkan abang," bentak Ega sembari menahan kedua tangan Elang. "Aku merasakan hal-hal aneh setelah tinggal di sini, bahkan rasanya aku hampir gila," ucap Elang dengan suara serak. "Bukan kau saja Bang, jujur aku juga merasakan keanehan-keanehan itu. Apa mungkin sesuatu yang mengganggu kita itu ingin menyampaikan sesuatu pada kita?" "Perempuan itu mirip Herni. Dia juga ada ketika malam itu kau sedang memeriksa kandang ternak. Tapi entahlah, apakah itu adalah sosok yang sama atau bukan, aku tidak tahu," ucap Elang. "Herni? Herni pacar abang itu? Tapi yang aku lihat bukan dia Bang. Jangan-jangan yang mengganggu abang bukan sosok yang aku lihat itu," lanjut Ega. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.